Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya sebagai pemateri pertama. Nah, di sini materi kami berjudul komunikasi data. Selanjutnya, apa itu komunikasi data? Jadi, komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya seperti kabel. Selanjutnya, karakteristik sistem komunikasi data. Yang pertama, pengiriman. Sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Yang kedua, akurasi. Sistem harus memberikan data yang akurat. Yang ketiga, ketepatan waktu. Sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Yang keempat, jitter. Jitter mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Selanjutnya, komponen komunikasi data. Yang pertama, pesan. Pesan adalah informasi atau data untuk dikomunikasikan. Yang kedua, pengirim. Pengirim adalah perangkat yang mengirimkan pesan data. Yang ketiga, penerima. Penerima adalah perangkat yang menerima pesan. Yang keempat, media transmisi adalah jalur fisik di mana pesan berjalan dari pengirim ke penerima. Yang kelima, protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Selanjutnya, tipe koneksi. Yang pertama, point to point. Point to point menyediakan sebuah jalur khusus yang digunakan hanya untuk berkomunikasi antara dua perangkat saja. Yang kedua, multipoint adalah satu perangkat yang membagi data dengan dua atau lebih perangkat lain melalui satu jalur komunikasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslan. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu saudari Indriani. Materi selanjutnya adalah model komunikasi data. Model komunikasi data ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah komunikasi data simpel satu arah. Dan yang kedua adalah komunikasi data whole duplex atau dua arah secara bergantian. Yang ketiga adalah komunikasi data full duplex atau dua arah bisa bersamaan. Mungkin contohnya adalah saat kita menelpon, kita dapat berkomunikasi, kita berbicara, dan lawan komunikasi kita itu juga bisa menyampaikan informasinya. Selanjutnya adalah tipe transmisi. Yang pertama adalah unicast. Istilah unicast dibentuk dengan analogi siaran istilah yang berarti transmisi data yang sama untuk semua kemungkinan tujuan. Multitujuan lain metode distribusi multicast mengirim data hanya untuk tertarik tujuan dengan menggunakan alamat khusus tujuan pesan. Unicast digunakan untuk semua proses jaringan yang unik pribadi atau sumber daya yang diminta aplikasi. Ada yang kedua adalah multicast. Multicast atau biasa disebut multicasting adalah sebuah teknik di mana sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke sekumpulan komputer yang tergabung ke dalam sebuah grup tertentu yang disebut sebagai multicast group. Multicasting merupakan sebuah cara
pentransmisian data secara connection list atau komunikasi data dapat terjadi tanpa adanya negosiasi pembuatan koneksi. Nah, yang ketiga adalah broadcast. Broadcast yang juga dikenal sebagai metode transmisi one to all, satu ke semua. Walaupun broadcast cenderung membuang resource, beberapa protokol seperti ARV bergantung kepadanya. Dengan demikian, terjadinya beberapa traffic broadcast tidak dapat dihindari. Pada jaringan Ethernet, broadcast dikirim ke alamat tujuan broadcast dikirim ke alamat tujuan khusus, yaitu FF, dan FF. Nah, selanjutnya adalah kategori jaringan. Kategori jaringan adalah adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lainnya. Nah, adapun bagian-bagian dari kategori jaringan, yang pertama adalah local area network atau LAN, biasa disebut LAN. Local area network biasa disingkat LAN. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dan dalam rumah. Dan berikutnya adalah Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MEN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Dan berikutnya adalah Wide Area Network WAN. One Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Dan berikutnya adalah model OSI. Model OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. OSI atau kepanjangannya adalah Open System Interconnection, menggambarkan berbagai informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Begini terus tadi. Ay, dawa itu ah. Ay, iya karena anu muji, channel muji.